usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, mereka kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Muntang-manting istilahnya itu di media sosial bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi skripsinya palsu, Bapak Jokowi sabar. Nah, ketika Bapak Jokowi melaporkan, mereka kepanasan. Mereka flying victim, katanya ini kriminalisasi. Kriminalisasi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang memberikan komentar berkaitan dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang sedang digugat. Nah, berkaitan dengan ini, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kemudian memberikan statement, memberikan analisa tentang Bapak Presiden Joko Widodo ijazahnya asli atau palsu. Nah, berikut ini tanggapan statement dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berkaitan dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Masalah ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya 2005. Kemudian terpilih kembali di 2010. Kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. 2014 juga masuk KPU lagi, 2014 sebagai calon presiden. Kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya, mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010, ya kan? Nah, tentu ini secara logika saja, ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, jadi sudah tidak relevan, jadi sudah tidak masuk logika publik, ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 jadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo, beliau diakui oleh Bung Hatta Award sebagai orang-orang yang seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika, beliau dinobatkan sebagai tokoh pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu. Dan prestasi yang paling diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela bisa untuk direlokasi ke Pasar Kelitikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan.
di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh seorang politisi untuk bisa dipilih kembali karena sudah terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak, dan dengan sukarela para pedagang-pedagang itu mau direlokasi ke pasar Keletikan dari Banjarsari, dari Taman Banjarsari, sehingga kemudian menjadi taman yang indah. Dan bagaimana pembuatan KTP dipermudah, kemudian pelayanan kesehatan, peningkatan lapangan kerja, sehingga pengangguran dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika 2 tahun beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, sudah banyak program-program, walaupun dengan sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan singkat, tapi 2 tahun itu beliau sudah banyak gebrakan-gebrakan melalui kartu Indonesia, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden, Indonesia ini sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Kemudian jalan desa, Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahannya. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini yang harus dilanjutkan, karena ini adalah merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah, ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan oleh Pak Jokowi tanpa banyak ngomong, kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang, ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera. Kemudian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ketika beliau beberapa kali sejak tahun 2004 atau 2000 berapa mencalon belum pernah jadi. Didukung Pak Rizik Syihab itu nggak pernah jadi-jadi. Ketika nggak didukung Pak Rizik Syihab, didukung Pak Jokowi malah jadi. Tentu yang menurut Gus Dur, Bapak Prabowo adalah merupakan sosok yang ikhlas. Kalau yang ikhlas pilih Pak Prabowo. Kalau mau ikhlas itu Pak Prabowo. Begitu kalau Gus Dur. Maka karena saya meyakini Gus Dur seorang waliullah, saya kira Bapak Prabowo tidak akan melupakan Bapak Jokowi. Jadi orang yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, menginginkan Bapak Jokowi ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, saya kira itu mimpi di siang bolong. Usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, kemudian juga merupakan sebuah upaya-upaya itu. Bagaimana seorang Joko Widodo yang telah membantu Bapak Prabowo sampai beliau menjadi seorang presiden, walaupun tentu dengan kerja-kerja
kolektif dari tim Bapak Prabowo yang lain juga. Tetapi saya kira Bapak Prabowo menginsafi bahwa peran Bapak Jokowi dalam menjadikan beliau sebagai presiden itu besar. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Dan usaha-usaha yang aneh lagi adalah usaha untuk bagaimana Bapak Gibran ini dimajukan sebagai wakil presiden. Bagaimana seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh pemilu yang sah, suara rakyat yang harus dihormati, kemudian tiba-tiba ada beberapa kelompok orang yang meminta kepada Bapak Presiden untuk memajulkan Gibran pasangannya sendiri. Saya kira ini cara berpikir yang juga cara berpikir yang ada masalah di sana. Nah, kalau dia mempermasalahkan atau mereka mempermasalahkan Bapak Gibran, berarti mempermasalahkan juga Bapak Prabowo. Ketika mempermasalahkan kedudukan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang sah yang dipilih secara demokratis oleh suara rakyat, kemudian dipermasalahkan karena katanya ada sesuatu yang cacat secara secara konstitusi. Seharusnya dipermasalahkannya itu adalah ketika sedang kampanye. Jangan orang-orang yang sekarang menggugat itu bahkan ikut kampanye mendukung calon lainnya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan tentang legitimasi disahkannya Bapak Gibran sebagai calon wakil presiden. Justru ketika sudah selesai tahapan pemilu itu dan Bapak Gibran ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kemudian baru dipermasalahkan dan diusulkan untuk dimajulkan. Tentu Bapak Prabowo sebagai orang yang bijaksana, orang yang cerdas dalam politik, orang yang sudah digembleng, dikawah candra di muka kehidupan, bahkan beliau sebagai kesatria Indonesia, yaitu sebagai tentara, tidak akan mudah untuk ditekan, tidak akan mudah untuk diberikan masukan-masukan yang tidak masuk akal seperti itu. Dan saya kira kasus ijazah palsu itu kemarin ada kaitan pula dengan upaya-upaya secara politik untuk mendelegitimasi bukan hanya Pak Jokowi sebagai target, juga di situ Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi target. Dan saya kira bangsa Indonesia yang telah memberikan suaranya terhadap Bapak Gibran itu tidak akan rela suaranya kemudian dipermainkan hanya karena ada kekurangan puasan secara elektoral, kekalahan dalam pemilu, kemudian orang-orang ini kemudian mempermasalahkan legitimasi Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian mengenai tentang datangnya Rismon Sianipar dan orang-orang yang sekarang sedang dipolisikan oleh Bapak Jokowi, ya saya kira seharusnya ini istilahnya mereka kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, muntang-manting istilahnya itu di media sosial bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi skripsinya palsu. Bapak Jokowi sabar. Nah, ketika Bapak Jokowi melaporkan, mereka kepanasan. Mereka flying victim, katanya ini kriminalisasi. Kriminalisasi gimana? Anda menuduh Bapak Jokowi yang terhormat, yang 20 tahun menjabat sebagai pejabat, bahkan 22 tahun, kemudian dituduh ijazahnya palsu, sedangkan ini negara hukum, ada pasal tentang penyemaran nama baik, penyebaran berita bohong, kemudian dilaporkan oleh Bapak Jokowi, kemudian Anda bilang ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal kemudian dikriminalkan, itu namanya kriminalisasi. Orang yang tidak atau tidak sebagai pengedar narkoba kemudian ditaruh narkoba di mobilnya atau di rumahnya kemudian dituduh sebagai pengedar narkoba, itu namanya kriminalisasi.
Tetapi orang yang jelas ada jejak digitalnya, dia mengatakan Bapak Jokowi ijazahnya palsu, sudah diberikan klarifikasi dari UGM bahwa kami yang mengeluarkan ijazah dan kami memastikan ijazah Pak Jokowi ini asli. Mereka tidak terima. Masih aja mereka itu mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Kemudian teman-teman Pak Jokowi banyak yang satu kelas telah memperlihatkan ijazahnya sama dengan ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak percaya juga bahwa itu dibayar katanya. Itu dicipta kondisikan. Orang-orang suruh mengaku sebagai teman-teman Pak Jokowi. Pak Jokowi masih diam. Lalu mereka datang ke rumah Pak Jokowi. Apa? Itu akhlak Indonesia? Bukan. Itu bukan akhlak Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah orang, Assalamualaikum, Bapak coba saya ingin lihat ijazah Bapak asli atau bukan. Kan ini dalam struktur peradaban dan akhlak dari bangsa Indonesia ini sudah jauh. Apalagi Bapak Jokowi orang Solo. Orang-orang yang peradabannya lebih halus dari bangsa Indonesia lainnya. Bahkan dari satu pulau Jawa dengan kami yang ada di Banten itu berbeda. Kultur orang Solo yang halus. Nah, tentu ini beda dong perasaan di hatinya. Dicatat oleh Pak Jokowi, oke, berarti ini orang-orang ini bukan mencari kebenaran. Orang ini ingin mencari masalah. Mungkin dia ada benci pada saya. Boleh. Nanti negara hukum, saya laporkan saja. Dilaporkanlah sama Pak Jokowi. Setelah dilaporkan, mereka kemudian ke Kelabakan, minta bantuan ke beberapa tokoh, termasuk ke Bapak Rizik Syihab, mengadukan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mungkin kata Bapak Rizik Syihab, saya juga lagi pusing sebenarnya menghadapi tuntutan nasab palsu. Kalian datang kepada saya untuk melaporkan ijazah palsu. Antara ijazah palsu dan nasab palsu, mana yang lebih berat? Seharusnya saya yang datang pada Anda untuk meminta bantuan tentang nasab palsu, bukan Anda datang pada saya untuk meminta bantuan tentang ijazah palsu. Mungkin begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menjelaskan begitu runtut berkaitan dengan bagaimana kronologis penggunaan daripada ijazah Bapak Joko Widodo tersebut. Dimulai dengan proses pencalonan beliau sebagai wali kota Solo, kemudian berlanjut, kemudian baru sampai akhir jabatan beliau selama 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka dalam analisa beliau, bahwa kalau seandainya memang ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu, tentu sudah jauh-jauh hari sudah ada orang-orang yang kemudian mengadukan tentang kepalsuan ijazah Bapak Joko Widodo tersebut. Nah, inilah analisa dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Berkaitan dengan hal ini, tentu palsu atau aslinya ijazah Bapak Joko Widodo ini sekarang sudah tidak ada pengaruhnya lagi, karena beliau tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik, tapi paling ya ranah tentang secara administratif, melakukan manipulasi, mengaku-ngaku itu memang ada pidananya, tapi pidananya pun pidana yang ringan, tidak seberat pidana koruptor misalnya. Oleh karenanya, dalam pandangan Al-Fakir, tentu hal ini lebih baik sudahlah. Beliau diakui atau tidak diakui, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang selama 2 periode beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia, yang mengantarkan negara Indonesia ini selama 10 tahun berada di bawah kepemimpinan beliau. Banyak hal-hal yang sudah beliau sumbangsi untuk negeri ini. Maka tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengapresiasi dan menghargai jasa-jasa Presiden kita ini. Diakuin atau tidak diakui bahwa Presiden yang ke-7 adalah Bapak Joko Widodo, beliau pun menyelesaikan masa jabatan 2 periode dengan lulus, tidak ada kemudian dinyatakan laporan pertanggungjawaban beliau ditolak di MPR. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.